sahabat kampung impian, pernah terpikir menanam pepaya di lahan yang tidak begitu luas, tapi hasilnya luar biasa? Inilah dia pepaya Lovena. Varietas unggulan yang bisa tumbuh subur meski di lahan terbatas. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan like video ini biar kami makin semangat berbagi ilmu pertanian yang bermanfaat. Pepaya Lovena adalah varietas pepaya hibrida. Varietas ini dikenal dengan rasa manis. Buahnya berbentuk bulat, lonjong dengan daging buah merah yang padat dan memiliki bobot sekitar 2 hingga 3 kg per buahnya. Keunggulan utamanya adalah ketahanan terhadap penyakit serta cocok dibudidayakan di dataran rendah hingga menengah. Ciri-ciri utama pepaya Lovena: bentuk buahnya bulat, agak lonjong, daging buahnya tebal, padat, dan berwarna merah cerah. Rasanya manis dan juga legit, dengan kadar kemanisan sekitar 12 hingga 14% Brix. Berat buah mencapai 2 hingga 3 kg per buahnya. Untuk tinggi pohonnya relatif pendek, sekitar 1,5 hingga 2 meter dan cepat berbuah. Ketahanan penyakit juga tahan terhadap virus dan juga layu bakteri. Untuk potensi panen, setiap pohon mampu menghasilkan sekitar 50 buah dengan ukuran yang seragam. Kecocokan lahan sangat cocok untuk dataran rendah hingga menengah. Untuk keunggulan pepaya Lovena sendiri, hasilnya begitu melimpah, menghasilkan buah yang seragam dalam jumlah banyak. Pepaya Lovena juga tahan penyakit, meminimalkan kerugian akibat serangan hama dan penyakit, terutama virus. Mudah juga untuk dibudidayakan, cepat berbuah, dan mampu membentuk buah meskipun kondisi cuaca kurang baik. Nilai jual pepaya ini juga tinggi, memiliki kualitas premium yang sangat diminati pasar, baik di pasar tradisional maupun di retail besar. Ideal untuk berbagai sistem tanam, bisa ditanam bedengan, di kebun sekitar rumah, tegalan, ataupun sawah. Yuk kita mulai perjalanan menanam pepaya Lovena dari awal hingga panen. Ya, baik, ini sedulur kampung impian di Desa Pakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga. Ini Mas Tony Mukti Nugroho. Ini yang mempunyai usaha pertanian ini di bidang tanaman pepaya Ki Gandul Singanyar. Jadi ini Mas Tony, langsung saja ini. Berarti ini jenengan mulai menanam, ini mulai berbuah, berarti hanya usia berapa bulan ya mulai panen? Dari tanam di lahan itu 5 bulan. 5 bulan ya? 5 bulan. 5 bulan bis mulai ngepet ya, iya, seperti ini. Nah, kemudian ini Mas Tony, berarti jenis lebih unggul, lebih tahan penyakit dari jamur, ya, lebih tahan virus ya. Ya, terus dia keunggulannya lebih berbobot. Iya. Terus usia produktifnya lebih panjang daripada California. Jenis lainnya itu ya. Berarti masa panennya lebih panjang. Lebih suwe ngepete ini jebule ini. Tadi debat lebih suwe daripada jenis gandul-gandul yang lain nih. Nanti sedulur ini
bisa ikut ini menanam ini jenis Slovenia ini. Buahnya lebih manis ya Mas? Lebih manis. Rasanya lebih manis, kemudian nilai jualnya juga lebih tinggi ya. Selisih, ya. Ada selisih lebih tinggi ini nilai jualnya per kilonya ini. Nah, ini Mas Tony memang memanfaatkan lahan ini saya tahu persis ini lahan yang kurang produktif ini dari awal. Ini setelah diolah oleh Mas Tony ini, nah ini bisa sedulur ini bisa melihat sendiri ini gandulnya rendel banget ini gandul. Nah terus jenengan tidak kesulitan untuk memasarkan ini jenis pemasaran alhamdulillah lebih mudah ini karena banyak peminatnya, lebih banyak, ngurasana legi sih lah, lebih manis sih ya, otomatis banyak yang berminat ini sedulur ini. Nah kemudian ini Mas Tony, untuk awal penanaman pada musim kemarau, lakukan penyiraman rutin setiap hari. Tapi jangan berlebihan karena pepaya Lovena tidak suka tanah terlalu basah. Jadi cukup jaga kelembaban tanah, terutama pada musim hujan. berarti kendala tanaman ini paling-paling kan ini ya Mas, saat hujan ataupun saat kemarau jangan merasa kesulitan tidak ini kalau pas lagi terang suwe apa pas kaken banyu. Kalau ini itu nggak seperti California yang lebih rawan. Kalau California biasanya terkena jamur di daun ini ya, sama nanti kena busuk akar. Kalau ini alhamdulillah enggak ya, enggak aman, ini aman. Lebih kepenak ngerumate lah ya. Ini lebih kepenak ngerumate jebule ini. Jangan biarkan gulma tumbuh di sekitar pepaya, lakukan penyiangan rutin dan pastikan tanaman mendapat cukup sinar matahari. Pepaya Lovena tumbuh optimal di tempat terbuka yang sirkulasi udaranya baik. Ya, terus kemudian ini pupuk yang sing jenengan pakai ini, pupuk jenis pupuknya ini. Saya cuman pakai urea sama Pupuk kandang, Ponska. Pupuk kandangnya pakai kohe sapi. Kohe sapi yang digunakan. Ya. Berarti pupuknya ini pakai kohe sapi, berarti jenis ini kotoran sapi. Kotoran sapi nggih. Kotoran sapi dicampur sama kapur dolomit buat pemupukan awal ini ya. Iya, berarti jenis pupuk ini awal yang dipakai ini kue sapi, kotoran sapi yang dicampur dengan kapur dolomit, yaitu ya jenis kapur dolomit ini untuk awal, pupuk awal. Dan selanjutnya pupuk yang lainnya yang bis urea dan Ponska itu mengikuti. Jadi ini tanamannya subur sekali ini, gandule rendel lepol ini kan sedulur. Jadi ini yang tadi mulai memetik. Nah ini itu yang harus sarapan, kita bisa tak cicipi ya. Harus sarapan ini ya di pagi hari ini rezeki ini ngokon nyicipi ya Mas. Iya. Ini bawa. Iya. Ini Pemupukan dasar sangat penting. Gunakan kombinasi pupuk kandang, NPK, dan dolomit untuk menjaga pH tanah. Berikan pupuk setiap 1 bulan sekali pada fase awal pertumbuhan. Tanaman yang sehat akan tumbuh cepat dan berdaun rimbun.
anu saket ubin Ya 500. Hah? Ya 500 muncul 500-an. bisa 600 700 ribu Ya 500 lah. rata-rata 500 ya 500. Hmm. Terus daunnya nggak gampang terkena jamur, jadi produksinya lebih maksimal. Jadi kalau karbonnya kan minusnya kalau musim curah hujannya tinggi, daunnya kena bercak, bercak ya. Iya, bercak itu titik-titik hitam. Kalau udah kena bercak, produksinya menurun, bobot buahnya turun. Nah, itu minusnya itu. Kendala utama pepaya biasanya ulat daun dan jamur akar. Gunakan pestisida alami dari bawang putih atau daun mimba. Hindari penyemprotan berlebihan agar buah tetap aman dikonsumsi. Jarak tanam Jarak. antara nukit sama seperti tanaman paya California yang lain sama. jarak anukit ya. Saya karena lahannya terbatas, jadi 2 meter kali 2 meter. Harusnya sih 2,5. 2,5 ya. 2,5. Tapi karena lahannya terbatas, saya jadi 2 kali 2. 2 kali 2 ya. Gitu. Iya, jadi ini tanahmu hanya 50 bin, ini kurang lebih 50 bin. 50 kubin ditanami ini dengan jarak 2 meteran lah, 2 meter gitu. 2 meter terus disugi ya, dikasih tanaman 2 meter. Jadi karena tanah terbatas ini. Kemudian masukkan bibit ke lubang tanam sedalam leher akar. Tutup dengan tanah gembur, lalu padatkan sedikit agar bibit berdiri tegak. Lakukan penanaman di pagi atau sore hari supaya tanaman tidak stres akibat panas. Ini kalau 50 ubin dihitung berarti ketemu angka 2 kali 5 mas. Tadi berapa? 50 ubin ya, Ya. rata-rata Ya, 1 juta mas, Ya. ubinnya saja. ya enggak lah Mas. Hah? Berarti 400, 500. 500-an ya. Kurang lebih di 500. Saketubin tok bisa oleh duit rata-rata ya itu 500.000 per minggu. Nah itu saketubin tok ini bisa menghasilkan 500.000 sebulan, berarti 2 juta kan gitu Bob. Iya berarti 2 juta saketubin itu, padahal usianya panjang ini 3,5 tahun masih produktif. 3,5 tahun masih produktif ini sedulur ya. 3,5 sih produktif ya, berarti sih apa ini kan ya. Ini jenis pepaya ki karo kamu kan jadi sih mas, jadi ki seket ubin ya kan pengolahan kan dulu pakai jonder ya, traktor enggak, Pepaya enggak ada pengolahan lahan. Nah ini istimewanya tanaman jenis pepaya, jadi pengolahan awal itu tidak terlalu direpotkan lah ya, Enggak ada pengolahan lahan. iya jadi hanya dibersihkan ya, dibersihkan dari rumput-rumput liar kan kayak gitu, semprot terus bikin lubang-lubang, kasih pupuk kandang sedikit, iya, langsung kasih bibit, tanami terus ya tinggal nunggu rip kayak gitu tumbuh. Berarti pengolahannya itu lebih simpel, lebih mudah pengolahan awal. Nah, tidak terlalu direpotkan ini untuk jenis tanaman pepaya. Nah terus
berarti bisa dihitung Mas kira-kira berapa gue pupuk kayak karo tadi yang ada pupuk kandang, terus kemudian urea, Ponska. Pupuk kandang ini 4 karung 10.000. Kalau 4 itu kan karung nggih, apa kotoran sapi kan 10.000 sekantong ya. sekantong. Lebih murah daripada kotoran Kambing. Ini 4 kantong, berarti kan 40.000. 40.000. Iya, Ini Polskanya baru habis setengah. kantong Nggih, setengah kantong. nggih, berarti 40 ya, hanya 40 dan 50.000. 40 Iya, sama Polskanya setengah, ureanya setengah ya. setengah kantong. Pupuk kimianya sekitar 150 ribuan. Iya, pupuk kimia, jenis kimia yang digunakan itu mau hanya sekitar 150.000. Tadi dengan 40.000 ke 190 ya. Ini dibersihin, ini baru pertama kali dibersihin karena udah mau panen. Iya, misalnya pembersihan lokasi ya. Iya. Ini kemarin 3 labuan, berarti Labuan ya, Labuan ping 100.000 kisarannya. 100.000. Nah, iya, tadi gue bersih ya, bersih tanduran ini mung 1.000 tok. Berarti tadi kan 190 ya ketemu Iya. tadi dengan 100. Nah, mung 290.000. Biaya perawatan. Iya, dari Kalau- biaya. Iya. Bibitnya ini dulu saya beli biji ini ya. Beli biji Beli dulu. biji nggih. Ini 1 saset kan isi 50, isi 50 70. Ini 150.000 buat bijinya. Oh, bijinya Bijinya ini 150. Nggih. 150. Tadi sudah ketemu 290 ya. Nggih. Tadi tambah 150. 150. Nah, kan terus ketemu maning gue. Berarti hanya total 290. Nah, ini kan ditambah 150. Ini kan hanya 440. Ya 450 lah. 400 ya, 450. 450 modal awal. Modal awal. Satu Buat kali ini. panen harus ketutup. Kan kayak gitu, Mok. Nggih. Satu kali panen harus ketutup modal ya. Tinggal nunggu sabar 5 bulan. 5 bulan Nunggu kan. sabar 5 bulan. Nunggu sabar 5 bulan mulai ngepat. Mengko setiap minggu di duit. Nah, ini sedulur, ini bisa diikuti nih jejak Mas Tony. Baik, sedulur Kampung Impian di Desa Bakulan, ini sedulur-sedulur semua. Ini tadi kami sudah ketemu dengan Mas Tony di lokasi tanaman pepaya. Ini yang buahnya seperti ini. Sedulur-sedulur semua nanti bisa ini untuk meniru jejaknya Mas Tony. Jadi memanfaatkan lahan yang awalnya ini memang kurang produktif, ini lahan ini. Jadi ini bisa diolah, ini bisa menghasilkan ini ya. Jadi nanti bisa kita ikuti jejaknya Mas Tony agar pertanian di Desa Bakulan ini lebih maju, penghasilan otomatis bisa lebih meningkat. Di kesempatan lain akan nanti kita ketemukan dengan saudara-saudara ataupun sedulur yang lain yang memanfaatkan lahan yang kurang produktif lainnya. Nanti akan ketemu lagi. Jadi sementara itu yang dapat kami informasikan, salam sejahtera,
Salam Kampung Impian, sehat-sehat semuanya. Terima kasih. Dengan modal sekitar 450.000 untuk lahan 50 ubin atau 700 meter persegi, hasil panen bisa mencapai 3 kali lipat modal. Menarik kan? Apalagi pepaya Lovena punya nilai jual tinggi karena rasanya manis dan bentuknya menarik. Itu dia proses lengkap menanam pepaya Lovena di lahan sempit. Ternyata tidak sulit kan? Asal sabar dan juga telaten. Hasilnya sungguh memuaskan. Yuk mulai tanam di halaman rumah atau kebun kecilmu. Jangan lupa subscribe, like, dan tulis komentar kalau kamu tertarik mencoba menanam pepaya Lovena. Sampai jumpa di video berikutnya, sahabat Kampung Impian. Mari bersama kita wujudkan desa produktif, hijau, dan mandiri.